Halo teman-teman, kali ini saya akan share penyebab dan solusi kenapa pinjaman kita di Akulaku ditolak. Nah, ini banyak sekali dialami teman saya, akun baru ataupun akun lama di Akulaku yang sering jadi masalah ya. Dan saya akan uraikan secara cepat agar tidak bertele-tele. Nah, menurut pengalaman saya ada 4 penyebab dan solusi kenapa pinjaman di Akulaku kita ditolak. Karena perhatikan baik-baik ya. Untuk yang pertama, mungkin pengajuan pinjaman kita di waktu yang salah. Waktu yang salah itu gimana bang? Nah, untuk Akulaku sendiri jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi pada waktu itu adalah jam yang tepat untuk mengajukan pinjaman. Di luar jam itu biasanya ACC-nya susah ya teman. Misalnya teman-teman mengajukan pinjaman jam 10 malam atau jam 2 pagi, itu biasanya susah ACC karena itu bukan jam aktif adminnya. Jadi yang jawab robot, nanti mungkin pengajuan pinjamannya bisa lama, mungkin sekitar 2 sampai 3 jam. Yang harusnya sekitar 5 sampai 10 menit bisa langsung ACC dan bisa masuk ke rekening. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu jam waktu pinjamnya harus tepat. Jangan sampai salah, jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, jika teman-teman ada pinjaman dan langsung dilunasi, itu jangan langsung pinjam ya teman. Jadi harap dijeda 1 hari dulu baru bisa melakukan pinjaman. Kalau teman-teman melunasi hari ini dan langsung menit itu juga langsung pinjam, biasanya ditolak oleh Akulaku karena kita dinilai ingin melunasi dan langsung pinjam lagi, itu nggak baik ya teman di hari yang sama. Jadi harus dijeda 1 kali 24 jam dulu untuk melakukan pinjaman kembali. Itu biasanya langsung di ACC oleh pihak Akulaku. Itu sudah saya alami sendiri, saya jeda 1 hari pas melunasi tagihan terakhir. Jadi nggak langsung pinjam, dijeda dulu. Nanti akan ada notifikasi kalau limitnya bertambah kalau kita melunasi Akulaku. Jadi pas ada notifikasi itu kita bisa langsung pinjam ya. Jadi 1 hari setelah pelunasan. Yang ketiga, kita harus cek dulu apakah kita ada tagihan di Akulaku atau tidak. Nah, ini sangat mempengaruhi untuk ACC pinjaman atau tidak. Misalnya kita mau pinjam di Dana Cicil, itu pinjaman di payletternya harus lunas dulu. Nah, kalau kredit barang gimana bang? Nah, kredit barang itu tidak mempengaruhi ya teman. Misalnya teman-teman kredit barang di Akulaku, HP atau yang lainnya selama 1 tahun, itu tidak mempengaruhi Dana Cicil atau pinjaman. Jadi bebas pilih. Misalnya teman-teman ada tagihan di Akulaku di kredit barang dan teman-teman ingin mengajukan di Dana Cicil, itu sangat bisa sekali. Tapi kalau teman-teman ada pinjaman di payletter dan teman-teman ingin mengajukan di Dana Cicil, itu nggak bisa karena harus pilih salah satu, Dana Cicil atau pinjaman. Itu tidak bisa untuk sama-sama ya teman. Jadi harus pilih salah satu, Dana Cicil atau pinjaman. Nah, untuk bisa mencarikan Akulaku itu banyak sekali caranya. Saya sudah buatkan salah satunya pakai Tokopedia. Teman-teman bisa klik saja link di atas. Cara mencarikan limit Akulaku melalui toko di Tokopedia ini sangat recommended, terpercaya, dan langsung bisa masuk cair ke dana atau rekening teman-teman. Jadi saya sarankan untuk lihat video ini agar teman-teman paham cara mencarikan limit Akulaku yang cepat dan mudah, amanah ya teman. Nah, untuk penyebab terakhir kenapa pinjaman kita ditolak, mungkin teman-teman sudah kena BI checking akunnya. Nah, teman-teman jika ada pinjaman lain misalnya di Kredivo, Isi Cash, ada Kami atau yang lainnya, itu harus dilunasi dulu sebelum teman-teman meminjam di Akulaku. Karena biasanya untuk pengajuan pinjaman di Akulaku itu berpengaruhnya BI checking ya teman. Kalau BI checking teman-teman sudah kena alias sudah kena blacklist dari OJK, itu sangat susah untuk mencairkan limit Akulaku. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu apakah BI checking teman-teman aman atau tidak. Kalau dulu cara cek BI checkingnya sangat mudah sekali lewat aplikasi, tapi untuk sekarang sangat susah ya teman. Jadi kita tidak tahu apakah kita sudah blacklist di BI checking atau tidak. Yang kita tahu kita ada pinjaman wajib bayar seperti itu saja. Jadi nanti BI checking kita aman dan kita bisa di ACC dalam meminjam di Akulaku. Itu sudah dialami teman saya pinjam di aplikasi manapun, Kredivo, Isi Cash atau yang lainnya, dan nggak dibayar, itu BI checkingnya kena. Dan ingin mengajukan pinjaman di bank atau pinjaman online lain, itu nggak di ACC alias tidak bisa untuk bisa mencairkan karena datanya sudah busuk alias sudah nggak bisa untuk pinjam lagi. Jadi saya sarankan jika teman-teman ada pinjaman wajib dilunasi ya, itu untuk kedepannya bisa lebih aman. Nah, itu saja dari saya penyebab dan solusi kenapa pinjaman di Akulaku kita ditolak. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.